Pemirsa, kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan dimulai ketika 27 DPW menginginkan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dipecat lantaran mengikuti kampanye akbar Partai Gerindra. Elit P3 pun pecah menjadi dua kubu. Selanjutnya, kubu Surya Dharma Ali mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo setelah sebelumnya memecat Suharto Monoarfa dan 4 ketua DPW P3. Tidak hanya itu, Sekjen P3 Roha Murmuzi juga ikut dipecat. Tidak mau kalah, kubu Emron Pangkapi kemudian melakukan perlawanan dengan menggelar rapat pengurus harian yang hasilnya Surya Dharma Ali diberhentikan sementara dan posisinya diambil alih oleh Emron Pangkapi. Kemudian dalam waktu dekat, kubu Emron juga akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas ketiga sebagai tindak lanjut dari Rapimnas. Pemirsa, dengan kondisi itu, bagaimana nasib partai berlambang Ka'bah itu? Mungkinkah islah dilakukan? Lalu siapa yang diuntungkan dengan kisruh dalam tubuh P3? Untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Tobias Basuki, peneliti dari CSIS. Tobias Basuki, terima kasih bergabung bersama kami. Mas Tobias, apa yang terjadi dengan P3 sebenarnya? Wah, kalau yang terjadi ya kita sebagai orang luar tidak tahu jelas, tapi jelas ini saya pikir simptom permasalahan partai-partai secara umum ya, tidak ada institusionalisasi politik dan kita lihat memang ini kisruh yang memuncak, membesar, tapi kita lihat dalam setiap partai yang ada karena tidak ada kebijakan bersama, platform bersama, selalu ada tarik-menarik antara elit karena kepentingan-kepentingan. Artinya ini memang konflik elit, bukan partai sebenarnya secara keseluruhan? Betul, saya pikir ini jelas-jelas konflik elit, apalagi muncul di ujung setelah pileg dan mendekati pilpres. Sementara hal ini kita tidak lihat banyak posisi Ketua Umum Surya Dharma Ali yang sebelum ini kelihatannya solid-solid saja, dan begitu ada masalah tentang merapat kemana, posisi kemana, itu yang menjadi kelihatan. Jadi, oke, Mas Tobias, menurut Anda apakah memang P3 adalah kapal pecah sekarang ini? Jelas kelihatan ini kapal pecah yang kelihatannya arahnya bisa kemana saja. Jadi kalau untuk partai lain ini akhirnya jadi tiket blanko. Ya, artinya mereka mempunyai angka kira-kira 6,7%, yang enak sekali untuk semua partai apapun yang berkoalisi, karena dengan pecahnya itu permintaan bargaining dari dalam elit-elit partai mengecilkan, hanya tinggal separuhnya permintaan tersebut. Jadi kalau untuk partai lain itu satu hal yang tiketnya enak sekali, mendapatkan angka elektoral 6,7 tanpa satu kesulitan di dalam partai. Apakah ini sebenarnya memang sumbernya karena Surya Dharma Ali menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra beberapa waktu lalu di Gelora Bung Karno? Iya, kalau yang terlihat langsung itu alasan yang ujung tip of the iceberg ya. Tapi apakah di balik itu ada hal lain, saya tidak tahu. Itu mungkin orang PPP sendiri di dalam PPP yang tahu. Tapi itu sampai sekarang ya saya masih heran, tidak terlihat alasan utama apakah arah ideologis atau ke arah kebijakan yang menjadi penyebab pecahnya ini saja. Hanya karena faktor etika dong berarti sebenarnya. Kalau seorang ketua umum hadir di acara partai lain itu kan bicara soal etika kan? Faktor etika. Bukan soal hal yang sangat prinsipil dari partai itu sendiri. Toh tidak melakukan deklarasi di acara itu kan waktu itu. Betul sekali. Faktor etika, dan kedua memang katanya Prabowo bukan merupakan bagian yang disetujui sebagai capres dalam Mukernas sebelumnya. Tapi saya pikir permasalahan utamanya adalah ya ada dua. Satu, kebiasaan mungkin secara umum juga, tidak hanya PPP, otoritarianisme pemimpin partai yang hampir kita lihat di semua partai, tidak hanya di PPP, pemimpin partai akan melakukan gerakan tanpa banyak berembuk, jadi tidak ada proses demokratis. Partai atau kepemimpinan partai itu kan kolektif kolegial gitu. Sebenarnya yang Anda lihat di P3 seperti apa sih kolektif kolegialnya? Apakah memang figur SDA hanya sebagai simbol kolektif kolegial, atau dia memang mempunyai satu peran sentral sebagai ketua umum dalam partai politik di P3 itu sendiri? Nah, itu yang juga menarik sekali. Saya nggak tahu ADRT-nya soalnya isinya seperti apa. Apakah ditulis seperti itu gitu? Sama, saya juga tidak lihat ADRT secara khusus karena bukan konsultan partai. Tapi kita tanya sama orang P3-nya kan. Tapi menurut analisa Anda, apa yang terjadi sebenarnya terhadap kepemimpinan ketua umum di P3 itu sendiri? Yang menarik adalah sebenarnya gini, dalam konteks Ketua Surya Dharma Ali, saya biasa melihat dalam misalnya dinamika politik negara, politik dan negara, agama dan negara. Ketua Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama waktu menjabat baik Ketua Umum dan juga Menteri Agama kelihatan mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang lebih konservatif, bahkan eksklusif. Tapi begitu masuk ke masa kampanye, langsung masuk ke dalam konteks memakai simbol pluralisme Gus Dur yang berbeda sekali dengan kepemimpinannya selama di Kementerian Agama. Dan itu semua
waktu selama dia memimpin tidak terlihat kekisruhan di dalam PPP arahnya kemana. Begitu dia berubah arah haluan, arah ideologis ini juga tidak terlihat kekisruhan. Maka itu bagi saya tetap aneh sekali. Kenapa ini terjadi? Harusnya dia lebih konservatif ketika bicara atas nama partai. Betul. Jadi ketika dia sebagai menteri, kebalikannya ya harusnya ya. Kebalikannya. Apa yang terjadi Sebagai pejabat negara. Oke, apa sebenarnya yang dibawa misi sebagai seorang Surya Dharma Ali menurut kacamata Anda? Sekarang ini. Semuanya kelihatannya kepentingan politik. Jadi saya pikir sah-sah aja mempunyai kepentingan. Kursi wapres kah atau kursi menteri? Mungkin kursi wapres terlalu muluk ya kalau melihat konteks elektabilitas. Mimpi kali ya gitu ya. Tapi kalau ya bukan tidak mungkin ya. Oh iya, politik di tanah air kita tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Tapi Mas Tobias, sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda untuk melihat sebuah grafis berikut ini. Kita akan lihat siapa saja yang menjadi sosok atau tokoh-tokoh kunci dalam Partai Persatuan Pembangunan. Anda sudah tahu bahwa Ketua Umum P3 adalah Surya Dharma Ali yang menurut kubu Emron Pangkapi sudah dinonaktifkan. SDA hadir di kampanye besar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno dan menyatakan mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Kemudian berujung pada pemecatan wakil ketua umum, kemudian sekjennya, Mas Romi sudah diberhentiin oleh SDA, termasuk 4 ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3. Kemudian ada nama Emron Pangkapi. Ini adalah salah satu tokoh senior juga yang ternyata berseberangan dengan SDA yang menentang langkah Surya Dharma Ali yang hadir di kampanye Gerindra. Dan Emron Pangkapi ini bersama-sama Romi, Sekjen P3 yang diberhentikan SDA, ternyata balik memecat sang ketua umum. Nama yang tadi kita sebutkan, Roma Hurmuzi adalah Sekjen dari P3. Sosok yang akrab dipanggil Romi ini dipecat sebagai Sekjen P3 karena dinilai membelot oleh Surya Dharma Ali. Dan bersama Emron Pangkapi, ia membuat rapat tandingan untuk membatalkan semua keputusan partai yang pernah dibuat oleh Surya Dharma Ali. Ini tokoh muda P3 ya. Jadi kesannya tokoh muda berantem sama bapaknya ini ya. Ada satu nih, Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Maimun Zubair, yang mendukung koalisi P3 dengan Partai Gerindra pada pemilu presiden yang akan datang. Dikenal memang dekat dengan Prabowo. Ini berawal dari pertemuan Prabowo dengan Kiai Ma'mun di Yordania beberapa waktu lalu. Ada satu nama yang tidak boleh kita lepaskan yang menjadi sosok kunci di P3 adalah Jan Faridz yang sekarang menjabat juga sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Ketika jadi Menpora, Jan Faridz menggantikan Suharto Monoarfa. Ya, jadi ini ada semacam sejarah berulang. Suharto Monoarfa digantikan Jan Faridz, dipecat oleh SBY. Jan Faridz kemudian menggantikan. Kemudian Suharto Monoarfa diberhentikan oleh SDA, digantikan posisinya waketumnya oleh Jan Faridz gitu kan. Di mana ia ikut juga di kampanye Partai Gerindra yang dihadiri oleh Surya Dharma Ali waktu itu di Gelora Bung Karno. Kemudian oleh kubu Emron disebut sebagai biang keladi kisruh dalam tubuh P3. Pengangkatannya sebagai wakil ketua umum kemudian dianulir oleh kubu Emron Pangkapi saat rapat pengurus harian. Oke, inilah nama-nama sosok penting dalam tubuh P3. Menurut Anda ini sosok kunci akan berpengaruh seperti apa sih terhadap terjadinya konflik dalam P3? Kembali lagi ke dalam konteks kontemporernya sangat sulit dibaca karena begitu tadi seperti dilihat begitu banyak tokoh dengan berbagai kepentingan yang ujung-ujungnya sebenarnya kebanyakan kelihatannya kepentingan pribadi, posisi, jabatan, dan siapa yang dekat dengan siapa. Dan ini sebenarnya disayangkan dalam konteks. Jadi ujung-ujungnya jabatan doang nih ceritanya? Kelihatannya seperti itu. PPP sebelumnya ya konflik yang ada di 80-an antara kubu Arno dan Suduarji itu adalah kelihatannya ideologis. 2005 penurunan PPP dari 2 pemilu diusahakan Mulkernas, tapi itu setelah 4 tahun sebelum pemilu berikutnya. Tapi sekarang ini kelihatannya hanya figur-figur yang akhirnya kalau bagi saya pengamat luar sudah tidak terbaca. Tapi kelihatannya ya ujung-ujungnya adalah jabatan. Itu ya. Anda tadi Mas Tobias mengatakan berkali-kali ini seolah-olah ideologis gitu kan. Berarti menurut pengamatan Anda yang ditangkap oleh pengamat seperti Anda sebenarnya bukan ideologi murni yang diperjuangkan oleh partai. Kalau kita bicara partai Islam sebenarnya tetap ujung-ujungnya posisi dan jabatan. Yang disayangkan di situ. Jadi sebagai pengamat luar, masyarakat semua kelihatannya bingung karena arahnya akhirnya kepada kedekatan siapa dengan siapa dan mendapatkan bangku apa, dan akhirnya jadi orang tidak bisa menebak partai ini akan membawa kebijakan seperti apa, RUU apa yang akan dimajukan yang masih tertinggal dari periode lalu gitu ya. Anda bukan orang partai kan?
Sama sekali Partai CSIS bukan? bukan. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.